Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufifah Desmira dengan NIM 2250767988. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap hasil belajar peserta didik melalui model PJBL. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas 4B selama menjalani program praktik lapangan PPL 1 di SDN 059 Cirangrang. Nah, di sini saya melihat sebagian besar peserta didik itu masih banyak yang belum memenuhi kriteria nilai yang ditentukan pada mata pelajaran IPAS. Nah, hal ini didukung juga pada keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang masih kurang. Nah, hal tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi peserta didik dalam belajar dan juga hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Ketika proses pembelajaran berlangsung, di sini masih banyak peserta didik yang kurang memperhatikan pendidik saat memberikan materi. Seperti contohnya ada peserta didik yang melamun, kemudian mengantuk, mengobrol dengan temannya dan lain sebagainya. Sehingga konsentrasi siswa di sini tuh tidak secara penuh dipusatkan pada materi pembelajaran. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, di mana konsentrasi belajar siswa yang rendah itu akan menyebabkan hasil belajar yang kurang juga. Nah, berikut ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama itu faktor kemampuan dari siswa itu sendiri. Nah, ini tuh dapat berupa kesehatan. Ketika peserta didik disiapkan secara psikis, secara sehat, maka dia akan bisa mengikuti pembelajaran dan sebaliknya. Nah, faktor psikologis lainnya yaitu seperti adanya minat, kemudian kesiapan peserta didik dalam belajar, dan juga motivasi yang ada dalam peserta didik sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal itu merupakan faktor dari luar, seperti contohnya faktor keluarga, baik dari ekonomi keluarga ataupun latar belakang keluarga, dan juga ada faktor sekolah. Nah, di sini yang akan saya soroti yaitu faktor sekolah, di mana faktor sekolah ini mempengaruhi belajar dari peserta didik, salah satunya mencakup metode mengajar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran agar peserta didik itu memiliki minat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya, yakni menggunakan model pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif dari peserta didik. Salah satunya ini menggunakan model project based learning. Project based learning ini merupakan pendekatan yang inovatif karena dapat memberikan kemandirian dan kesempatan peserta didik untuk berkomunikasi dengan cara mereka mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan kesulitan yang mereka alami selama pembelajaran kepada pendidik. Nah, salah satu kelebihan dari model PJBL dalam meningkatkan hasil belajar itu seperti yang tadi dibahas dalam latar belakang karena hasil belajar yang rendah. Di sini tidak adanya stimulus yang mendukung untuk peserta didik memahami pembelajaran. Nah, sehingga peserta didik itu cenderung memiliki perilaku low achievement atau prestasi belajar yang rendah. Nah, di sini itu baik meliputi nilai akademis, kemudian ditujukan pada tingkat kejenuhan dan keterlibatan mereka yang kurang selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya memaksimalkan potensi. Nah, di sini dengan menggunakan model PJBL, pendidik dapat mengikut sertakan pendapat atau peran peserta didik dalam belajar selama di kelas. Hal ini juga akan mempengaruhi aspek emosional perkembangan peserta didik dalam bersosialisasi baik dengan pendidik maupun dengan peserta didik lainnya. Kemudian yang ketiga, dengan model PJBL ini, peserta didik secara aktif akan terlibat bekerja dalam kelompok untuk menyusun sebuah laporan atau melakukan eksperimen, proyek, dan lain sebagainya yang fokusnya itu pada aktivitas pemecahan masalah. Di sini dapat saya simpulkan bahwa hasil belajar yang baik itu akan memberikan pemenuhan kebutuhan bagi peserta didik. Salah satunya yaitu self-esteem. Nah, di sini mencakup faktor penghargaan internal seperti rasa pencapaian, pengakuan, perhatian, serta kebutuhan aktualisasi diri yang menjadi dorongan sesuai kecakapannya, meliputi pertumbuhan, pencapaian, dan potensi diri pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.